Yesus kasihi, teristimewa keluarga besar Kune, keluarga besar Tampani yang berduka cita. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Bapak mama saudara orang beriman, tentunya benar bahwa kematian selalu membawa tangis dan duka. Yang kalau masuk tenda duka kok dia son menangis, itu hanya bapak-bapak. Karena sambil menangis dong begini, sambil lihat-lihat. Amin. Wih, ada mama-mama yang suara kencang ini. Bapak-bapak pulang pergumulan khusus karena akan jadi kasus. Kematian akan membawa tangis dan duka, entah dalam keadaan atau posisi apapun juga. Kenapa sehingga demikian Bapak Mama saudara orang beriman yang sangat Tuhan Yesus kasihi, bahwa tangis dan duka selalu ada di tenda duka ketika kematian menghampiri. Ada dua hal. Yang pertama, orang yang menangis mas kekeduk karena duka cita, karena dia merasa sangat kehilangan, merasa terpisah untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi ruang untuk hidup bersama dan berinteraksi. Tidak ada lagi tempat untuk bersenda gurau dan kemudian merancang hidup dan masa depan. Terlalu sangat kehilangan. Apalagi seorang suami kehilangan istri. Anak-anak kehilangan sosok mama yang begitu dicintai. Akan sangat mengalami luka yang dalam. Kehilangan. Karena setelah ini Bapak bisa cari mama baru. Tetapi apakah anak-anak akan merasakan sosok mama yang sama? Terlalu kehilangan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Bapak Mama saudara sidang pergabungan yang Tuhan Yesus kasihi. Kenapa sehingga orang menangis dan berduka ketika peristiwa kematian datang menghampiri? Bukan hanya rasa kehilangan tetapi rasa khawatir. Now. Tapi dia pun tampak di mana? Pikir begitu nanti. Monem now. Tapi dia pun tampak di mana? Di haubianko, atau di bian-bian. Kita penuh dengan rasa khawatir. Setelah kematian kemudian orang akan pergi kemana? Sampai ada orang yang berpikir bahwa tunggu 40 hari itu dia masih ada sama-sama dengan kita. Kita selalu berpikir begitu. Sebelum 40 hari lewat dia belum jalan jauh. Orang akan berpikir yang demikian. Mama belum jalan jauh. Atau Bapak belum jalan jauh. Dan seterusnya. Tentunya bahwa karena hanya ada rasa khawatir. Kira-kira nanti dia kemana? Bapak Mama saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasih, keluarga besar Kune, Tampani, rumpun keluarga terkait yang berduka cita. Benar bahwa dua hal tadi. Tetapi tentunya bahwa Rasul Paulus menegaskan bahwa tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan dan tidak ada yang harus merasa kehilangan. Rasul Paulus menegaskan dalam firman Tuhan yang menjadi bagian perenungan bagi kita. Pada bagian ayat yang ke-13 dari firman Tuhan ini, dia bilang bahwa selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Rasul Paulus menegaskan untuk jangan sampai kekhawatiran itu melampaui akan kuasa Allah dalam diri kita.
Paulus menegaskan benar, kau harus tahu bahwa Allah merancangkan di balik kematian ada kehidupan baru, ada kehidupan kekal, ada kehidupan setelah kematian, dan itu terjadi ketika nanti kedatangan Kristus atau di akhir zaman atau datangnya zaman yang baru. Rasul Paulus bilang jangan khawatir, karena ketika kita khawatir maka kita tidak lagi memiliki pengharapan di dalam Kristus yang adalah kebangkitan dan hidup itu. Tetapi beta juga mau bilang bahwa itu manusiawi. Menangislah, bersedihlah, buanglah segala rasa, supaya ketika nanti kita menyambut pengharapan dari Kristus itu, kita benar-benar melihat bahwa kita mengetahui mereka yang telah meninggal akan berjumpa dengan Kristus. Bapak, Mama, Saudara sidang perkabungan yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus tentunya menegaskan hal ini bukan hanya kepada jemaat yang ada di Tesalonika ketika itu, tetapi juga ketika kita yang sementara ini mengalami duka cita karena kehilangan. Rasul Paulus menegaskan bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Janji pengharapan itu adalah ketika kita dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Janji yang abadi, janji yang sejati kepada setiap orang percaya. Bahwa peristiwa kematian ini hanya sementara, tetapi kemudian kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Kristus pada bagian ayat yang ke-14 dari firman Tuhan ini. Karena itu jangan putus pengharapan, tetapi terus berharap di dalam Kristus. Terus berharap bahwa benar setelah mati di dalam Kristus kita akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Bapak, Mama, Saudara sidang perkabungan yang sangat Tuhan Yesus kasih, keluarga besar Kune Tampani rumpun keluarga terkait yang berduka cita, tetapi kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan. Oleh sebab itu yang Rasul Paulus tegaskan di sini, untuk kita tidak perlu khawatir tetapi dengan penuh pengharapan. Kita melihat hal ini bahwa sekalipun sebagai seorang pengikut Kristus telah mati, tetapi yang sebenarnya bahwa kita sementara menuju kepada suatu kehidupan persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Kematian adalah pintu. Kematian adalah jalan untuk kita menuju kepada persekutuan yang kekal dengan Tuhan. Persekutuan artinya hidup bersama-sama dengan Tuhan. Janji pengharapan baru yang sangat luar biasa, yang tentunya Kristus janjikan bagi setiap orang percaya. Dan prinsip ini harus dipegang oleh setiap orang percaya. Manusiawi benar bahwa ketika kita berhadapan dengan peristiwa kematian dan duka, tangis tidak akan luput dari kita, kesedihan tidak akan luput dari kita. Tetapi prinsip di dalam iman ini harus menjadi pegangan bagi kita, yang harus terus mengingatkan akan kita bahwa hal kematian hanyalah hal yang sementara yang Tuhan izinkan terjadi. Kenapa demikian, Bapak, Mama, Saudara orang beriman? Bahwa kehidupan harus terus berlanjut. Karena dalam bagian firman Tuhan ini, bagian ayat yang ke-18, Rasul Paulus menekankan untuk kemudian dalam hal ini supaya kita tetap saling menghibur dan menguatkan, saling memberi penghiburan dan saling menguatkan, supaya kita tidak lepas dari pengharapan sejati. Bapak, Mama, Saudara sidang perkabungan yang Tuhan Yesus kasihi, ini merupakan nasihat dari Rasul Paulus, dan ini juga menjadi jawaban atas tangis kita dan duka kita ketika berhadapan dengan kematian. Bahwa bagi setiap orang yang meninggal sudah ada dalam persekutuan dengan Kristus. Bagi setiap orang yang meninggal, bukan nanti, tetapi sudah ada persekutuan dengan Kristus. Ini menjadi kebenaran yang sejati.
Tetapi ini juga harus terpatri atau terpahat dan harus ada di dalam hati dan juga iman kita masing-masing. Bahwa benar ketika kita mati, kita sudah ada persekutuan dengan Kristus. Ini menjadi kebenaran iman bagi kita. Menjadi kebenaran iman bagi setiap orang percaya. Bahkan ketika kita berhadapan dengan peristiwa kematian sekalipun. Bapak, Mama, Bapak, Saudara sidang perkabungan yang sangat Tuhan Yesus kasihi. Keluarga besar Kune, keluarga besar Tampani, rukun keluarga terkait. Tentunya bahwa hal ini disampaikan oleh Rasul Paulus. Tetapi yang Rasul Paulus mau tegaskan di sini bahwa Kristus telah mati untuk kita. Tetapi dia juga telah bangkit dari antara orang mati. Supaya kita yang percaya, yang telah meninggal di dalam Yesus, kita dikumpulkan bersama-sama dengan dia. Ini menjadi hal yang penting bagi kita. Tentunya Bapak, Saudara orang beriman, hari ini kita diperhadapkan dengan peristiwa kematian. Tuhan izinkan terjadi atas hambanya, Mama Yuliana Kune Tampani. Tetapi tentunya juga bahwa dalam peristiwa ini Allah datang dengan janji penghiburan dan penguatan. Dan dalam peristiwa ini juga dengan ketegaran iman. Sebagai pengikut Kristus, dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan pelayanannya dengan baik. Mama Yuliana merupakan salah satu presbiter berjabatan diaken di jemaat Mahanaim Tuame dalam periodisasi sementara berjalan. Pelayanan bersama-sama dengan teman-teman sepelayanan yang lain. Tentunya dalam keadaan sakit. Kami sudah pernah tahu kalau dia sakit. Nanti setelah 1 minggu, 2 minggu terakhir baru kami tahu kalau dia sakit. Dalam keadaan sakit pun, dia tetap dengan pengharapan yang teguh. Bahwa hidupnya untuk Kristus dan mati adalah keuntungan baginya. Meninggal di tengah-tengah pelayanan. Tetapi tentunya juga bahwa ini menjadi keteladanan iman bagi anak-anak. Bagi kita yang ditinggalkan. Bahwa ada pengharapan yang begitu luar biasa. Ada persekutuan, janji persekutuan bagi orang percaya. Dan ini yang diimani. Ini yang terpatri. Ini yang kemudian dipegang sampai kepada akhir kehidupan. Bahwa kehidupannya melayani Kristus dalam keadaan apapun. Katong sanakan bisa lihat bahwa pelayanan di mana pasti ada Mama Juliana. Tetapi Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk kemudian semakin memperlengkapi kita sekalian di dalam iman dan percaya, memperlengkapi kehidupan pelayanan dan panggilan kita masing-masing. Tetapi juga tentunya bahwa peristiwa ini terjadi untuk kemudian Tuhan bukan saja menunjukkan kedaulatannya bagi keluarga besar Kune Tampani, rumpun keluarga terkait, Bapak Edward dan juga anak-anak yang ditinggalkan. Tetapi dalam hal ini supaya iman mereka semakin diteguhkan dan dikuatkan. Betapa peristiwa ini sangat menyedihkan, membawa kehilangan, membawa duka cita. Tetapi mari kita melihat dengan pengharapan yang abadi dan sejati, bahwa Allah akan mengumpulkan kita dalam suatu kehidupan kekal penuh keabadian bersama-sama dengan Dia. Mari Bapak, Saudara orang beriman, kita yang masih ada di tenda duka, tetapi juga kita sementara menggumuli perjalanan kehidupan untuk menuju kepada perjalanan kematian. Teruslah hidup dalam pengharapan. Berpeganglah kepada Kristus, bahwa ketika kita mati, kita sudah ada dalam persekutuan dengan Dia. Tuhan memberkati kita sekalian dalam terang firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.